8 pintu surga, siapa saja yang jadi penghuninya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, dalam Islam, surga adalah balasan tertinggi bagi hamba-hamba Allah yang beriman dan beramal saleh. Disebutkan bahwa surga memiliki 8 pintu, dan masing-masing diperuntukkan bagi golongan tertentu, berdasarkan amal mereka masing-masing. Dalam hadis sahih, Rasulullah SAW bersabda, di surga ada 8 pintu, diantaranya ada pintu yang disebut dengan Ar-Rayyan. Tidak ada yang bisa memasukinya kecuali orang-orang yang berpuasa, hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa pintu-pintu surga dikhususkan sesuai dengan jenis amal tertentu. Pintu pertama adalah pintu Ar-Rayyan. Pintu ini dikhususkan bagi orang-orang yang rutin berpuasa, baik puasa Ramadan maupun puasa sunnah lainnya. Hanya mereka yang menjalankan puasa dengan penuh keimanan dan keikhlasan yang akan memasukinya. Di surga ada sebuah pintu bernama Ar-Rayyan, hanya orang yang berpuasa yang dapat memasukinya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pintu yang kedua adalah As-Sadaqah. Pintu ini terbuka untuk orang-orang yang senang berbagi dan bersedekah tanpa pamrih. Mereka ringan tangan dalam membantu sesama dan tidak mengharapkan imbalan. Selanjutnya, pintu ketiga, As-Sholat, diperuntukkan untuk orang-orang yang menjaga sholat 5 waktunya dengan penuh kekhusyukan. Sholat adalah kunci diterimanya seluruh amal lainnya. Amal pertama yang dihisab adalah sholat. Jika sholatnya baik, amal lainnya akan baik, hadis riwayat Tirmidzi. Pintu keempat, Al-Jihad, diperuntukkan bagi mereka yang berjihad dengan harta dan jiwa, baik dalam perang maupun dalam menegakkan nilai-nilai kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Barang siapa berjuang di jalan Allah hingga wafat atau menang, ia masuk surga, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pintu kelima, At-Zikr, untuk mereka yang senantiasa mengingat Allah, menghadiri majelis ilmu, dan menjaga hati dengan zikir. Allah memiliki malaikat yang berkeliling mencari majelis zikir, hadis riwayat Bukhari. Pintu keenam, Al-Kashimina Al-Ghaiz, orang-orang yang mampu mengendalikan emosinya, dan memaafkan kesalahan orang lain, akan mendapat keutamaan masuk melalui pintu ini. Ini adalah bentuk akhlak mulia dan kekuatan sejati. Pintu ketujuh, Al-Aiman. Pintu ini diberikan kepada orang-orang yang hidupnya penuh dengan kepercayaan total kepada Allah, bertawakal sepenuhnya, tidak mudah goyah saat menghadapi ujian, dan selalu berserah diri dengan penuh yakin. Dan yang terakhir, pintu kedelapan, Babul Walid. Pintu ini terbuka bagi mereka yang senantiasa menghormati, merawat, dan menaati kedua orang tua, karena berbakti kepada orang tua adalah jalan menuju ridho Allah dan surganya. Orang tua adalah pintu surga paling tengah, hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Barang siapa yang menafkahkan sepasang harta di jalan Allah, maka dia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Wahai hamba Allah, ini adalah kebaikan. Kalau dia termasuk orang yang ahli sholat, dia akan dipanggil dari pintu sholat, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat Abu Bakar pernah bertanya kepada Rasulullah, apakah ada orang yang akan dipanggil dari semua pintu itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya, dan aku berharap engkau termasuk salah satunya. Saudaraku, dengan mengetahui 8 pintu surga, membuat kita semakin termotivasi untuk memperbanyak amal kebaikan. Semoga kita semua termasuk dalam golongan yang Allah izinkan masuk ke dalam surganya, dari pintu manapun, atau bahkan semua pintu. Subhanallah, demikianlah saudaraku, 8 pintu surga. Semoga bisa menginspirasi dan memotivasi kita sebagai seorang muslim yang baik. Kesempurnaan hanya milik Allah semata. Jika ada yang buruk atau tutur kata yang tidak berkenan, datangnya dari diri saya pribadi selaku manusia. Mohon maaf atas kekhilafan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita semua ke jalan yang benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.